Selamat Sabat untuk kita semua. Kita mengucapkan terima kasih kepada Departemen Sekolah Sabat yang telah memfasilitasi perbaktian Sekolah Sabat kita, seluruhnya kepada pemimpin-pemimpin diskusi di 2 UKSS yang tadi sudah ditunjuk. Terima kasih karena kita telah belajar satu pelajaran yang sangat baik, bagaimana teladan Yesus tentang memenangkan jiwa-jiwa untuk lebih banyak lagi menerima pekabaran dari Tuhan. Dan kita akan melanjutkan perbaktian kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, dan ini adalah hari keempat dari revival meeting yang sudah dilaksanakan oleh gereja kita. Kalau kita melihat pada hari pertama telah disampaikan pelajaran tentang total worship, di mana kita diajak untuk beribadah seluruhnya kepada Tuhan, ya, apa yang kita miliki semuanya. Seperti perjalanan bangsa Israel, kita beribadah kepada Tuhan. Di hari kedua kita telah belajar tentang total healthiness, kesehatan. Kita juga belajar tadi malam pelajaran yang luar biasa yang sudah kita pelajari juga, total watchfulness, bagaimana kita menjadi setia, bijaksana, dan juga menjadi baik. Dan pada hari ini adalah pelajaran yang keempat, kita bersyukur kepada Tuhan, karena Pendeta Sabuin akan membagikan pelajaran yang keempat bagi kita, dan kita mengundang Roh Kudus untuk berada di tengah-tengah perbaktian kita pada pagi hari yang indah ini. Dan untuk memulai perbaktian kita mengundang Ibu Lydia Sihole untuk memimpin kita di dalam lagu buka atau lagu tema kita. Baiklah, untuk membuka acara perbaktian kita sama-sama bernyanyi lagu pembuka dan lagu tema kita dari lagu Sion nomor 168, Kita Memiliki Pengharapan. Pendeta Hence akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Kami persilakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami di dalam kerajaan surga,
Di hari Sabat yang kudus ini, kembali kami anak-anak Tuhan datang ke hadirat-Mu. Ucap syukur atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan. Khususnya Engkau sudah memimpin sejak Rabu malam yang lalu sampai pada Sabat pagi ini di dalam KKR Jemaat Sola Fide. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar sejak hari Rabu malam yang lalu. Ini semua Tuhan menjadi berkat secara rohani bagi kami. Tuhan, kami berdoa bagi Pendeta Sabuin yang akan menyampaikan firman Tuhan di hari Sabat ini. Urapi beliau Tuhan, biarlah hikmat akal budi dari surga menyertai beliau. Sehingga saat firman disampaikan, firman itu menjadi berkat bagi kami semua. Hamba juga berdoa bagi seluruh jemaat Sola Fide dan juga para tamu yang telah berbakti di siang hari ini bersama kami. Jika ada yang sakit Tuhan, kiranya tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa akan menjembukkan tubuh mereka. Jika ada yang kekurangan, biarlah Tuhan Engkau akan cukupi kebutuhan hidup kami semua. Dan jika ada yang lemah iman, biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan. Sehingga di dalam kehidupan kami, hari lepas hari, semakin dekat dengan jalan-Mu. Tuhan, sertai kami semua. Biarlah Tuhan di masa-masa yang serba terbatas karena pandemi ini, kasih sayang-Mu tidak terbatas bagi kami. Kami dapat merasakan dan melihat, dan kami dapat membagikan kasih sayang itu kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas segala penyertaan dan berkat-Mu. Dan biarlah Tuhan, kebaktian Sabat hari ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskan kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Hence. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan lagu pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Yanel Tumalun, kami perlu juga menginformasikan bagi saudara-saudara yang memiliki kerinduan untuk didoakan dan ada pokok-pokok doa, boleh disampaikan di chat room. Mulai dari 3 hari yang lalu kita sudah menerima banyak sekali permintaan pokok-pokok doa, dan pada Sabat ini 3 orang ibu yang bertugas sebagai tim doa, Ibu Pendeta Vikolia Rusli, Ibu Christine, dan Ibu Marta siap untuk mendoakan semua permohonan-permohonan doa yang disampaikan oleh anggota jemaat maupun tamu-tamu kami yang saat ini sedang mengikuti Zoom online ini. Jadi boleh disampaikan melalui chat room yang sudah kami sediakan, dan nanti tim doa akan langsung mendoakan semua pokok-pokok doa tersebut. Waktu yang indah ini kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Bapak Yanel Tumalun. Kami persilahkan. There's a light within me, the perfect light of Christ, and I have made a promise to keep it burning bright by walking in His footsteps and following His plan. In every time, in every place, in every way I can.
Terima kasih kita ucapkan kepada keluarga Bapak Yanel Tumalun yang telah menyampaikan satu lagu pujian yang begitu indah yang boleh mengangkat kerohanian kita. Ayat inti di dalam topik roti hidup yang akan dibagikan pada sahabat ini tertulis di dalam Wahyu 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan roti hidup berjudul Total Faith yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Richard Sabuin. Kami persilahkan, Pendeta. Saya ucapkan selamat hari Sabat untuk kita semua. Selamat hari Sabat. Selamat Sabat. Amin. Puji Tuhan. Selamat Sola Fide. Artinya jemaat hanya oleh iman. Hanya dengan iman. Dan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, menjelang siang ini, adalah juga tentang iman. Total faith, bahwa iman yang sepenuhnya. Kita bersyukur untuk lagu pujian yang telah dibawakan tadi oleh keluarga Yanel Tumalun, sungguh indah, a musical family, ya, keluarga yang suka menyanyi. Dan saya melihat memang Jemaat Sola Fide ini hampir semua keluarga suka menyanyi, ya. Waktu ada perlombaan 17 Agustus untuk menyanyi, semua kirim video untuk menyanyi. Sungguh luar biasa Jemaat Sola Fide ini. Ya. Dan lagu-lagu yang dinyanyikan adalah lagu-lagu yang memberikan pengharapan dan ungkapan iman kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala sekali lagi dan kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini Bapa, kami datang kepadamu memohon kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, bila mana kami membuka Alkitab dan membaca firman-Mu, agar kami boleh memahami firman-Mu dan kami boleh mengerti dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, tolong hamba-Mu juga yang akan berkata-kata, dan hamba boleh berkata-kata dengan kuasa yang datang dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ampuni dosa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara sekalian, saya tidak akan berbicara dengan nada yang tinggi, karena saya hampir bisik-bisik ini, karena sekarang di sini jam 12 malam kurang lebih, dan ini kan kami menumpang di tempat anak-anak kami lagi menumpang juga dalam perkuliahan mereka di sini. Jadi memang di kiri kanan ini semua tetangga-tetangga mahasiswa. Jadi saya tidak akan berbicara dengan full power ini dalam arti suara, tapi mudah-mudahan masih bisa terdengar oleh saudara-saudara sekalian. Ayat inti tadi sudah dibacakan, dan di dalam Alkitab kita, bahasa Indonesia mengatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi seakan ada dua hal di sini, yaitu menuruti perintah Allah itu adalah satu, kemudian yang kedua adalah iman kepada Yesus. Tapi kalau kita mengikuti dia punya struktur tata bahasanya dalam bahasa Yunani, maka ayat ini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai berikut. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, mereka yang memelihara perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi kata memelihara atau kata menuruti yang ada dalam Alkitab kita, saya pikir lebih tepat memelihara,
itu punya dua objek. Saya ingat dulu waktu belajar bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Jadi predikat itu di pelajaran di SMP yang saya pelajari adalah kata kerjanya. Jadi ada pelakunya, yaitu subjek, lalu kemudian ada kata kerjanya, yaitu predikat, lalu kemudian ada objeknya. Jadi berdasarkan tata bahasa yang sederhana itu, isi dari Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 ini adalah ada dia punya kata kerja, yaitu kata menuruti atau kata memelihara. Objeknya ada dua. Objek yang pertama adalah perintah Allah, dan kemudian objek yang kedua adalah iman kepada Yesus. Jadi kalau kita baca, supaya lebih kita memahaminya, ayat ini mengatakan yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus itu? Mereka yang memelihara perintah Allah dan memelihara iman. Jadi memelihara perintah Allah dan memelihara iman. Ada dua hal yang perlu dipelihara ternyata, dan perlu dijaga, perlu ditaati, yaitu memelihara perintah Allah dan memelihara iman kita. Artinya iman kita tidak bisa on and off, tidak bisa kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Ayat ini mengatakan kita harus memelihara iman kita. Artinya iman kita itu betul-betul harus konsisten. Itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini, yaitu iman kita harus konsisten, memelihara iman. Semenjak kita menyatakan diri percaya kepada Tuhan, sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, biarlah iman kita tetap terpelihara. Itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. Mengapa iman ditekankan? Ya, kita biasanya menekankan menuruti perintah-perintah Allah. Sering orang Advent pada waktu membaca dua ayat ini, atau dua hal ini, yaitu menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus, waktu kita menerangkan, yang kita tekankan adalah menuruti perintah Allah. Ya, itu penting. Tetapi menuruti perintah Allah dan iman kepada Tuhan Yesus adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa iman harus terpelihara? Mengapa kita perlu untuk memelihara iman? Saudara perhatikan bahwa ayat ini diberikan dalam konteks pekabaran 3 malaikat. Dan setelah pekabaran 3 malaikat ini selesai, ayat yang ke-14 sudah berbicara tentang tuaian di bumi. Artinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Betul-betul kita diharapkan untuk memelihara iman sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Perhatikan apa yang terjadi di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Masih dalam satu konteks zaman akhir. Masa di mana umat Allah yang sisa ini sekarang sedang berada. Coba saja kita baca di dalam ayat yang ke-15 contohnya, dan ayat yang ke-16 dan 17, pasal 13. Ini pada zaman akhir ini akan terjadi, saudara sekalian. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Di akhir zaman nanti ada ujian kesetiaan. Ya, bahwa kalau kita tetap setia kepada Tuhan, mempertahankan iman dan tidak mau menyembah kekuasaan yang digambarkan oleh binatang dan patung binatang itu, maka ada ancaman untuk dibunuh, dianiaya. Lalu kemudian ayat yang ke-16 dan 17, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Lalu ayat yang ke-17,
Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan nama bilangan namanya atau bilangan namanya. Ada juga ancaman boikot ekonomi. Kita tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, kita punya uang cash, kita tidak bisa pakai karena kita tidak bisa membeli. Lalu kemudian kita tidak bisa berbisnis, mau pakai kartu kredit nggak bisa, kartu debit nggak bisa, ya. Dan ayat ini betul-betul menggambarkan keadaan yang benar-benar akan terjadi, bahwa di zaman akhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kesetiaan kita kepada Tuhan akan diuji. Kalau saudara perhatikan ayat 15, 16, dan 17, ini seperti sebuah sandwich. Sandwich ada dua lapis atau potongan roti yang di tengah-tengahnya ada dia punya isi. Ada mungkin sayur, ada tomat, dan lain-lain sebagainya di sana. Nah, lapisan yang pertama adalah ancaman penganiayaan bahkan kematian bila mana kita tetap setia kepada Tuhan. Lalu kemudian potongan roti yang kedua adalah ayat yang ke-17, yaitu ancaman ekonomi dan bisa membuat kita kelaparan atau kesulitan di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa berbisnis dan lain sebagainya. Kedua hal ini mengapit, isinya di tengah adalah tanda binatang itu, yaitu kesetiaan kita, pengabdian kita bukan kepada Tuhan, tetapi pengabdian kita kepada tandingan dari hukum Allah. Khususnya adalah tentang hari Sabat. Dan itu diapit oleh dua ancaman ini. Kalau kita tidak menerima akan tanda binatang itu, maka dua hal ini mengapitnya, yaitu entah kita dianiaya, dibunuh, dan kita akan digencet juga secara ekonomi, kehidupan ekonomi kita dalam rumah tangga maupun pribadi akan kesulitan. Dan ini saudara sekalian betul-betul akan terjadi di zaman akhir. Untuk itu, makanya Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 mengatakan, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah atau memelihara perintah Allah dan memelihara iman. Ketaatan kita dan kepercayaan kita atau iman kita harus tetap terjaga. Iman untuk apa? Ya. Iman untuk percaya bahwa hal-hal ini akan terjadi. Iman untuk percaya bahwa walaupun hal-hal ini akan terjadi, akan ada jalan kelepasan. Iman untuk percaya bahwa semua kesulitan yang terjadi pada masa zaman akhir tidak akan terjadi selama-lamanya, karena Yesus datang segera dan semua kesulitan itu akan berhenti. Apakah sekarang saudara sedang mengalami kesulitan dalam kehidupan saudara? Sulit mendapatkan pekerjaan, ataupun sudah bekerja tetapi kemudian diberhentikan oleh karena berbagai macam alasan. Ya, saudara sekalian, dari sudut pandang yang positif, walaupun tentu kita mau supaya kita mendapatkan pekerjaan, tapi dari sudut pandang positif, ini semua adalah latihan-latihan kecil untuk menghadapi kesulitan atau kesukaran besar yang akan terjadi di zaman akhir. Apakah kita percaya itu akan terjadi? Banyak orang yang menganalisa tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Ada yang mengatakan bahwa ini tidak mungkin terjadi. Lihatlah, karena Alkitab menubuatkan bahwa bangsa adidaya itu adalah bangsa yang ada di benua Amerika. Ya. Sementara analisa dilanjutkan dan mengatakan sekarang sudah ada bangsa yang besar juga di Asia yang juga bisa dianggap sebagai negara adidaya. Bagaimana mungkin nubuatan ini bisa terjadi? Jadi dalam analisa manusia,
banyak hal yang bisa saja dianggap meragukan kita bahwa nubuatan-nubuatan yang ada dalam Alkitab, bahkan dalam tulisan-tulisan Nyonya White, dalam buku Kemenangan Akhir contohnya, atau buku peristiwa-peristiwa akhir zaman, bahwa itu betul-betul akan terjadi. Sulit rasanya dipercaya bahwa semua hal itu akan terjadi. Apalagi kalau orang berbicara tentang Sunday Law. Orang terus menganalisa dengan logika dan berkata, bagaimana mungkin itu akan terjadi? Lihat sekarang ini, di atas dunia ini ada berbagai macam aliran kepercayaan. Tidak semuanya menguduskan hari Minggu. Bagaimana mungkin hari Minggu akan dipaksakan untuk menjadi sebuah ujian kesetiaan? Lihatlah, ada jutaan orang yang bahkan tidak memelihara satu hari pun dari antara 7 hari itu. Ada yang memelihara hari-hari yang lain. Bagaimana mungkin sampai fokusnya adalah merupakan Sunday Law? Untuk mempercayai akan hal-hal itu, untuk mempercayai tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, perlu iman. Mengapa? Sebab kalau kita tidak percaya bahwa itu tidak akan terjadi, maka harapan kita atau kepercayaan kita bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang pun akan pudar. Mengapa? Karena sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka semua peristiwa itu akan terjadi. Nah, kalau kita tidak percaya bahwa peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan itu, masa kesukaran dan semua yang tadi saya sebutkan, kalau kita tidak percaya bahwa itu akan terjadi, maka peristiwa besar sesudah semua kesukaran itu pun yang merupakan satu paket dari peristiwa-peristiwa akhir zaman, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pun akan tidak terlalu berpengaruh dalam iman atau kepercayaan kita. Kita tidak terlalu mengharapkan dan kita tidak terlalu percaya bahwa itu akan terjadi. Itulah sebabnya di dalam kita punya acara revival mulai dari hari Rabu dengan tema total preparation, maka total worship itu sangat penting. Lalu kemudian dibahas juga oleh Dr. Larry Tumalun mengenai total healthy lifestyle. Lalu tadi malam juga kita mempelajari tentang total watchfulness, dan sekarang kita mempelajari tentang total faith. Saudara sekalian, untuk menolong kita percaya bahwa semua peristiwa-peristiwa akhir zaman itu, walaupun sekarang dari sudut analisa politik, sudut analisa ekonomi dan sosial dan lain sebagainya, banyak hal-hal yang kita pikir sulit akan terjadi. Untuk menolong kita percaya bahwa semua itu akan terjadi, saya mau membawa kita kepada satu cerita di dalam Alkitab yang keadaannya kurang lebih sama dengan keadaan kita pada sekarang ini, walaupun itu terjadi jauh di zaman kitab Kejadian. Mengapa saya bawa kita kepada cerita itu? Oleh karena memang Alkitab juga mengatakan di dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-26 berkata, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka. Saya mau bawa kita kepada cerita Nuh untuk menolong kita memahami bahwa peristiwa-peristiwa yang dikatakan oleh Alkitab, nubuatan tentang akhir zaman, yang banyak dari nubuatan itu kita di Gereja Masehi Advent hari ke-7 mengetahui lebih banyak karena kita mempunyai karunia roh nubuat dalam tulisan-tulisan Nyonya White yang menolong kita melihat banyak hal yang detail yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita datang dan melihat apa yang terjadi pada zaman Nuh, di mana ayat ini mengatakan semua kehidupan adalah sangat normal dan rutin, sehingga nampaknya sangat sulit akan ada peristiwa supernatural atau peristiwa supra alami yang bisa
memecahkan atau menginterupsi peristiwa-peristiwa rutin atau normal yang terjadi. Siklus itu berjalan dengan begitu normal. Orang lahir, besar, kemudian bekerja, lalu kemudian menikah, berumah tangga, punya anak, sudah tua lalu mati, anaknya bertumbuh, lalu kemudian sudah besar, kemudian menikah, kemudian hidup berumah tangga, punya anak, lalu mati, lalu anaknya lagi hidup, sudah besar, lalu kemudian berumah tangga, lalu tua, lalu mati. Begitu terus siklusnya sangat rutin dan normal seperti yang dikatakan di dalam Lukas 17 ayat yang ke-27, sampai orang berpikir bahwa dengan adanya siklus atau perjalanan kehidupan yang sangat alami dan sangat normal ini, maka sulit untuk mempercayai bahwa ada peristiwa supranatural atau supra-alami yang bisa memecahkan atau memutuskan atau menginterupsi semua garis peristiwa yang normal itu. Dan itu yang terjadi di zaman Nuh. Oleh sebab Nuh mengkhotbahkan selama 120 tahun bahwa akan ada air bah. Dan air bah yang akan menutupi seluruh bumi. Bagi orang pada zaman Nuh, ini adalah berita yang sangat besar dan sulit untuk dipercaya. Mengapa? Oleh karena yang pertama, menurut Alkitab, sampai pada zaman Nuh belum ada hujan. Kalau belum ada hujan, bagaimana orang bisa memahami dan menerima nubuatan yang disampaikan oleh Nuh bahwa akan ada air bah? Hujan saja belum ada. Bagaimana mungkin akan ada banjir yang besar? Tidak mungkin itu terjadi. Kejadian pasal yang kedua ayat yang kelima mengatakan pada saat itu setelah penciptaan belum ada hujan. Dan sampai kepada zaman Nuh belum ada hujan. Sekarang seorang nabi diutus oleh Tuhan, namanya Nuh, berkhotbah, saudara sekalian, akan datang air bah yang menutupi seluruh bumi. Orang katakan tidak mungkin ada peristiwa supra-alami yang bisa memutuskan mata rantai siklus kehidupan yang normal seperti yang kita jalani seperti sekarang ini. 120 tahun dia berkhotbah, ya. Akan tetapi hasilnya hanyalah Nuh dan keluarganya yang selamat. Ini bukan berarti bahwa tidak ada orang yang percaya. Ada juga yang percaya, sebab kalau saudara menghitung baik-baik apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima, maka saudara akan temukan bahwa Metusalah, dan ini bisa dihitung secara matematika. Saya lihat di sini ada Pak Edi Lukas, dia adalah majornya matematika waktu di college. Walaupun sekarang beliau adalah businessman, matematikanya itu saya percaya A semua. Mau kalkulus, statistik, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di Kejadian pasal yang kelima, perhatikan di sana ada beberapa ayat tentang usia Metusalah. Saudara kalau baca dari Kejadian 5 ayat 27 sampai 30. Usia berapa Metusalah punya anak, lalu usia berapa anaknya itu yang bernama Lamek mempunyai anak, lalu kemudian saudara akan baca di dalam Kejadian pasal yang ke-7, daripada saudara melihat saya menyebutkan ayat-ayat itu, saya bawa saja kepada ayat itu. Coba kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-5, ayat yang ke-27. Kita baca dulu ayat yang ke-25 lah, ayat 25. Ayat 25, setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dapat anak namanya Lamek, usianya waktu itu Metusalah usianya 187 tahun. Lalu kemudian kita baca ayat 28, setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki, ya. Nama anak itu adalah Nuh.
Jadi kalau kita tambah 187 tambah 182, hasilnya adalah 369. Itu 369 ya. Nah, sekarang kita baca pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi pada waktu umur Nuh 600 tahun. Jadi umur Nuh 600 tahun, 600 tahun ditambah dengan 182 ditambah dengan 187, maka hasilnya adalah 969. 969. Sekarang kita lihat berapa usia Metusalah. Pasal yang ke-5 ayat yang ke-27. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun. Artinya apa? Pada tahun di mana air bah itu datang, Metusalah mati. Artinya selama 120 tahun Nuh berkhotbah, Metusalah, kakek dari Nuh, ada. Dia mendengarkan. Kalau saja dia masih hidup, saya percaya dia akan masuk ke dalam bahtera. Dia akan ikut masuk ke dalam bahtera. Tapi dia mati pada tahun yang sama. Saya kurang tahu apakah 1 bulan atau 2 bulan sebelum air bah itu datang. Kemudian bagaimana dengan Lamek? Berapa usia Lamek? Ayat yang ke-31, Lamek mencapai umur 777 tahun. 777 tahun. Wow, dia punya umur adalah 777, 777 tahun. Ya. Maka Lamek tidak hidup sampai kepada tahun di mana air bah itu datang. Mungkin 5 atau 6 tahun sebelum air bah itu datang, Lamek sudah meninggal. Ini menggambarkan bahwa ada banyak orang juga yang mendengarkan pekabaran Nuh, mungkin ada yang bertobat, tetapi kenyataannya waktu air bah itu datang, yang hidup, yang percaya adalah Nuh, istrinya, lalu kemudian 3 orang anaknya, dan masing-masing punya 1 istri, jadi total hanya 8 orang yang masuk ke dalam bahtera. Untuk menerima bahwa air bah akan datang, orang perlu punya iman. Demikian juga dengan kita sekarang, untuk menerima bahwa semua peristiwa-peristiwa akhir zaman itu akan datang, kita perlu memelihara iman kita. Jika tidak, maka kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pun akan tidak terlalu kuat atau tidak terlalu baik. Sekarang yang berikut, Nuh membangun sebuah bahtera, sebuah struktur yang belum pernah tercatat dibangun pada zaman Nuh. Baru Nuh yang pertama membangun sebuah bangunan raksasa, bentuknya seperti sebuah bahtera. Walaupun Alkitab tidak mengatakan dibangun di atas gunung, jangankan di atas gunung, saudara sekalian. Dibangun di dataran rendah sekalipun, orang tidak percaya kalau bahtera itu akan mengapung. Kenapa? Karena belum pernah ada hujan. Dan belum pernah ada banjir yang besar. Bagaimana mungkin bahtera ini bisa mengapung? Saudara, kalau baca bagaimana Tuhan Allah memberikan perincian yang sangat teliti tentang ukuran dari bahtera ini. Saudara bisa baca dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Harus terbuat dari kayu gofir. Lalu kemudian dibuat berpetak-petak, ditutup pakai pakal dari luar dan dari dalam, 300 hasta panjang, 50 hasta lebar, 30 hasta tinggi, lalu kemudian harus diselesaikan sampai sehasta dari atas, dan bagian pintu ada pada lambung, lalu harus ada 3 tingkat, yaitu tingkat atas, lalu kemudian tingkat tengah, lalu kemudian tingkat bawah. Bagaimana? Semua dibuat secara rinci. Waktu orang memperhatikan, untuk apa semuanya dibangun? Lihatlah kehidupan kita. Bangun pagi-pagi, matahari terbit dengan baik, kita pergi mencari makan, kita pulang malam-malam, kita tidur, besok pagi terus begini-begini. Tidak mungkin akan ada peristiwa supranatural atau supra alami yang akan terjadi yang memecahkan
rantai rutinitas dan kehidupan normal manusia. Kemudian yang berikut, saudara sekalian, pasal yang ke-6, Kejadian 6 ayat yang ke-19 dan 20. Dan dari segenap yang hidup, ini instruksi yang Tuhan berikan kepada Nuh pada waktu dia baru mau membangun bahtera. Ayat yang ke-19, saya akan baca. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya harus engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Ya. Jantan dan betina harus kau bawa berpasang-pasangan, itu bahasa aslinya. Harus engkau bawa berpasang-pasangan. Dan berapa pasang itu, pasal yang ke-7 menjelaskan 7 pasang untuk yang tidak haram dan 1 pasang untuk yang haram. Tapi peristiwa pada waktu ada orang berkhotbah seperti Nuh yang mengatakan bahwa akan ada binatang yang masuk ke dalam bangunan yang sedang saya bangun, dan saudara-saudara tahu binatang itu akan datang berpasang-pasangan, semua jenis binatang akan datang masuk ke sini. Makin heranlah orang, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dari waktu itu belum ada Alkitab, tapi dari mulut ke mulut, mereka ini baru generasi yang kesekian dari zaman Adam. Mereka tahu dari mulut ke mulut cerita tentang Adam pada waktu diciptakan, lalu kemudian Tuhan memerintahkan binatang itu berjalan di hadapan Adam berpasang-pasangan, lalu Adam memberikan nama, lalu dia tidak menemukan pasangan yang sepadan untuk dirinya. Itulah peristiwa yang mereka tahu satu-satunya terjadi, bahwa binatang itu bisa dengan teratur berjalan di hadapan manusia seperti sebuah parade. Tapi itu sebelum dosa, sekarang sudah dalam keadaan berdosa. Bagaimana mungkin ini semua akan terjadi? Untuk itu pada waktu Nuh berkhotbah, saya bisa membayangkan istrinya, anak-anaknya bertanya, "Papa, apakah ini betul atau tidak? Khotbah Papa tentang datangnya air bah. Papa membangun bahtera dan Papa katakan bahwa akan ada binatang-binatang yang datang berpasang-pasangan." Semua mereka, istrinya, 3 orang anaknya, semua harus percaya dan memelihara iman mereka bahwa semua peristiwa-peristiwa yang dari sudut pandang logika banyak orang tidak mungkin terjadi, semua peristiwa itu akan terjadi. Kemudian satu hal lagi yang betul-betul membutuhkan iman bagi Nuh adalah tentang anak-anaknya. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Kejadian 6 ayat yang ke-18 berkata, "Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku." Ini Tuhan katakan sebelum Nuh masih instruksi mau membangun bahtera. "Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu." Oke, jadi Tuhan sudah kasih tahu 120 tahun sebelum bahtera itu datang, ya, karena menurut Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1 dan ayat yang kedua, ayat yang ketiga khususnya, bahwa masa pengasihanan itu adalah 120 tahun waktu itu Nuh berkhotbah. Buku para nabi dan bapa juga menceritakan itu dengan lebih detail, tulisannya Nyonya White. Tapi 120 tahun sebelum bahtera itu mengapung, sebelum Nuh masuk ke dalam bahtera, Tuhan sudah kasih tahu, engkau masuk bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Sekarang kita baca di dalam pasal yang ke-5 ayat yang ke-32. Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Umur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Kapan bahtera datang? Usia berapa Nuh waktu bahtera datang? Pasal 7 ayat yang ke-11 sudah kita baca tadi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun,
lalu kemudian terbukalah tingkap-tingkap di langit dan samudera raya yang dahsyat terbuka, air bah itu datang. Berarti dari Nuh mempunyai anak, ini yang dimaksudkan dengan Nuh umur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Yang dimaksudkan di sini bukan kembar tiga lahir sekaligus dalam tahun yang sama waktu dia usia 500 tahun. Bukan kembar tiga. Ya, ada ayat-ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa mereka ini kakak beradik. Jadi ayat ini maksudnya adalah anak pertama lahir pada waktu Nuh berusia 500 tahun. Apa yang kita lihat di sini yang ada kaitannya dengan iman? Artinya, pada waktu Nuh mendapatkan perintah untuk membangun bahtera, pada waktu Nuh diberitahukan oleh Tuhan bahwa yang akan masuk ke dalam bahtera itu adalah engkau, istrimu, anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Waktu itu perintah datang kepada Nuh. Nuh belum punya anak. Karena perintah itu datang 120 tahun sebelum air bah, sementara Nuh baru mulai punya anak 100 tahun sebelum air bah. 20 tahun kemudian setelah ia mendapatkan perintah untuk membangun bahtera, baru dia punya anak. 20 tahun kemudian. Coba kita baca pasal yang ke-11, ayat yang ke-10, tentang Sem. Ya, nampaknya Sem bukan anak yang pertama. Pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arfaksad. Dan itu adalah 2 tahun setelah air bah itu. Jadi Sem punya anak 2 tahun setelah air bah. Artinya, dan itu umur Sem adalah 100 tahun. Berarti Sem itu lahir 98 tahun sebelum air bah. Lalu 2 tahun kemudian setelah air bah, waktu usianya 100 tahun, baru dia punya anak. Semua itu sudah diberitahukan kepada Nuh bahwa akan ada air bah, akan ada hujan, lalu kemudian kapal ini harus dibangun dan akan mengapung, akan ada binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera, bahwa engkau akan punya anak-anak, dan anak-anakmu sudah akan menikah pada saat itu, masuk ke dalam bahtera. Itu semua diberitahukan kepada Nuh sebelum semua itu terjadi. Untuk itu Nuh harus percaya. Dia mesti memelihara iman bahwa itu terjadi. Mengkhotbahkan ini selama 120 tahun. Dia harus percaya bahwa semua itu terjadi. Saudara sekalian, kalau kita sudah berada di dalam atau menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk beberapa tahun lamanya, mengikuti seminar-seminar tentang akhir zaman, Daniel, Wahyu, mengikuti khotbah, belajar sekolah sabat tentang Daniel, tentang Wahyu, baca buku Nyonya White, peristiwa-peristiwa akhir zaman, buku kemenangan akhir, dan lain sebagainya. Tentu sudah banyak informasi yang kita peroleh tentang apa yang akan terjadi di zaman akhir. Apakah kita percaya bahwa semua itu akan terjadi? Ataukah logika kita berusaha untuk mengcounter dengan menggunakan rasional dan logika, menganalisa keadaan dunia, lalu kita mengatakan itu tidak akan terjadi? Ada banyak peristiwa-peristiwa yang kita bisa terima dengan iman bahwa itu akan terjadi. Ada juga orang yang menganalisa sedemikian rupa sehingga mengatakan peristiwa-peristiwa itu sudah terjadi. Ada begitu banyak pendapat sekarang. Tetapi Alkitab berkata dalam Habakuk 2 ayat yang keempat, orang-orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Kita hidup oleh iman, oleh karena kita masih belum melihat semua yang dinubuatkan itu. Kedatangan Tuhan Yesus pun belum pernah kita lihat datang dengan kemuliaannya. Semua itu ada dalam benak kita.
pertanyaannya, percayakah kita? Apakah umat Tuhan, anggota jemaat sola fide yang artinya hanya oleh iman, apakah kita percaya sungguh-sungguh bahwa semua itu akan terjadi? Ayat tema kita mengatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus, yaitu mereka yang memelihara perintah-perintah Allah dan memelihara iman mereka. Iman yang kita pelihara secara total, total faith, total worship, total healthy lifestyle kita pelajari oleh Dr. Tumalung. Kemudian total watchfulness, berjaga-jaga, setia, bijaksana, dan baik kita pelajari tadi malam. Dan sekarang ini iman yang sepenuhnya bahwa semua itu pasti akan terjadi. Kalau kita percaya bahwa semua itu akan terjadi, maka kita pun akan berjaga-jaga sepenuhnya. Dan kalau kita percaya bahwa semua itu akan terjadi, kita berjaga-jaga sepenuhnya, maka kita akan dengan sepenuhnya berbakti, beribadah, dan menyembah kepada Tuhan. Inilah total preparation yang perlu kita miliki untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah sekarang kita menyembah Allah dengan sepenuhnya? Apakah kita sekarang berjaga-jaga dengan sepenuhnya? Dan apakah sekarang kita percaya dengan sepenuhnya? Kalau kita menjawab itu, ya, saya menyembah Allah dengan sepenuhnya. Ya, saya mau bersedia dan berjaga-jaga sepenuhnya. Ya, saya percaya dengan sepenuhnya. Maka kita sedang mempersiapkan diri kita sepenuhnya untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keperkasaan kita, tapi hanya oleh pertolongan Tuhan saja kita bisa menjalani semuanya ini. Kita bisa melakukan semuanya ini. Dan bila mana Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita didapati sedia untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus bertanya, bila mana anak manusia datang, apakah ia akan mendapatkan iman di bumi? Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Richard Sabuin yang telah menyampaikan firman yang begitu baik agar kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita sampai dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk menyambut pekabaran yang begitu indah, mari kita bernyanyi sebagai lagu tutup, lagu Sion nomor 329, dan Ibu Lydia Sihole akan memimpin kita di dalam lagu. Sebagai lagu penutup, kita sama-sama bernyanyi dan membuka lagu Sion kita nomor 329, Kerjalah, Kerjalah. Kita bekerja
doa tutup, kita mengundang Pendeta Richard Sabuin yang akan memimpin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, tolonglah kami ya Bapa, agar iman kami tetap terpelihara kuat dan berjangkar pada Yesus Kristus. Agar kami percaya akan firman, akan nubuatan yang sudah kami pelajari, bahwa semua itu akan terjadi. Dan tolonglah kami ya Bapa, agar supaya kami mempunyai iman yang teguh, menghadapi keadaan dunia yang semakin sulit dalam berbagai aspek. Dan itu akan semakin sukar menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tolonglah ya Bapa, supaya kami tetap terpelihara di dalam iman. Pada saat ini Bapa, hamba berdoa, kiranya Engkau memberkati semua umat Tuhan, jemaat Sola Fide, bahkan siapapun saja yang sedang bergabung dalam acara ibadah melalui Zoom online ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, atau kalaupun mereka kehilangan pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan tetap memelihara hidup mereka, supaya mereka betul-betul dapat membuktikan kasih Tuhan dan menyaksikan akan kemuliaan. Tuhan berkati anak-anak yang bersekolah, Tuhan memberkati setiap keluarga, ayah, ibu, demikian juga orang-orang muda, anak-anak kecil. Tuhan berkati gembala jemaat Pendeta Heinze Rusli, berkati tua-tua jemaat, berkati jemaat ini ya Bapa, agar supaya jemaat ini tetap maju dengan iman. Kiranya Tuhan mau tolong juga ya Bapa, semua rencana jemaat ini untuk membawa lebih banyak jiwa datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, di akhir acara ibadah ini, kami mau menerima berkat-Mu, sebagaimana yang sudah Engkau janjikan ya Bapa. Biarlah segala janji berkat itu menjadi bahagian umat-umat-Mu, sesuai dengan ukuran kasih karunia-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah 4 hari rangkaian revival meeting yang sudah dilaksanakan oleh gereja kita, Sola Fide Seventh-day Adventist Church. Kami juga berterima kasih kepada seluruh anggota yang berpartisipasi dan tamu-tamu kami. Biarlah acara ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita menyampaikan pengumuman, saudara-saudara, ada baiknya juga kita mengucapkan terima kasih kepada boleh kita buka video kita, mari kita ucapkan terima kasih kepada Pendeta Sabuin dan juga yang ada di dalam Zoom ini. Silakan saudara-saudara sekalian. Selamat sabar, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Memberkati selalu. Sahabat. Selamat sabar. Sahabat, selamat sahabat semuanya.